adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Senang sekali rasanya kita dapat bertemu lagi di ibadah online kita KKR GBKP Runggun Jambi. Bersama siapa? Abang Edika. Oke, adik-adik tahu nggak kalau rambut abang ini keriting loh? Rambut adik-adik gimana? Adakah yang lurus, ikal? Warna kulit abang kayaknya rada-rada putih lah, biarpun agak hitam dikit ya. Ya, tapi itu semua membuat kita itu menjadi indah di mata Tuhan, seperti lagu yang satu ini. Lagu ini ada gerakannya juga loh. Kita lihat ya, gerakan pijar dan beben. Dan dirimu berbeda bagaikan pelangi hiasi langit biru saat kau dan aku satu. Na 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 na. Na 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 na. Membatasi mereka geluh tak arusi kelengan usulta si gejapkan kata di bata yang tasi kelengan living diversity make us more beautiful. Diriku dan dirimu berbeda bagaikan pelangi hiasi langit biru saat kau dan aku satu. Na 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 batasi mereka geluh tak arusi kalangan usulta si gejapkan kata di bata tanta si mereka budaya tasi kelengan living diversity make us more beautiful. Bagaimana lagunya? Asik kan? Ikut gerakannya tadi enggak? Aduh, ada yang enggak ya? Enggak apa-apa, tapi tetap memuji Tuhan kan? Oke, untuk memulai ibadah KKR kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau berikan kepada kami ya Bapa.
Ya Bapa, kami akan memulai ibadah KKR kami secara online ya Bapa. Kiranya Engkau yang membimbing hati kami, Engkau yang menuntun kami, agar kami tidak ribut, agar kami tidak mengganggu teman kami yang ada di samping kami, adik kami, kakak kami, agar termulia nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, atas segalanya ampunkanlah segala dosa yang kami perbuat, yang sengaja maupun tidak sengaja, agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Inilah doa anak-Mu yang kurang sempurna, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, meskipun kita harus beribadah online, tapi kita tetap dapat bersukaria, bersukacita bersama Tuhan, bertemu dalam kasih-Nya Tuhan seperti lagu yang satu ini. Dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-mu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-mu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Adik-adik, kita sangat bersukacita, sangat bersyukur karena ada pembela kita, namanya Yesus. Dia rela mati dan hidup kembali. Jadi kita tidak takut, tidak gentar untuk menghadapi yang namanya Corona. Jadi mari kita bernyanyi lagu Anak Allah, Yesus namanya. Namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Adik-adik, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita bernyanyi lagu Ku Bawa Hidupku Sekarang.
sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Nah, halo adik-adik. Sekarang dengan Kak Selvina akan membawakan firman Tuhan hari ini. Sebelum kita akan membaca firman Tuhan, ayo duduknya yang rapi, terus siap-siap di tempatnya. Ya, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan karena sampai saat ini kami masih diberikan hikmat dan juga nikmat. Bapa, kami pada hari ini akan membaca sebagian dari firman-Mu, kiranya memberkati kami, berkati juga kakak guru yang akan membacakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa, amin. Oke. Bahan Alkitab kita hari ini dari Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Kakak ulang sekali lagi ya.
Bahan kita hari ini dari Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Yuk, yang udah dibuka Alkitabnya, kita baca sama-sama ya. Pergumulan Nabi oleh karena bangsa yang berdosa. Ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, adik-adik, di rumahnya ada pohon nggak? Atau kalau di sekolah sering kan ngelihat pohon banyaknya warna hijau ya. Kakak tanya nih, pada tahu nggak kalau misalnya pohon itu butuh banget yang namanya air? Tahu dong ya, ada kok di sekolah belajar ya kan? Iya, pohon itu butuh air. Kalau misalnya pohon itu nggak ada air, pohon itu lama-lama layu. Pernah nggak lihat pohon yang daunnya jatuh-jatuh, terus dia kuning-kuning gitu aneh? Pernah ya? Iya, pohon itu dia kekurangan air, kekurangan nutrisi. Nah, kakak mau ngasih tahu nih ya, kalau misalnya pohon itu seperti kita adik-adik. Iya, kok seperti kita kak gitu? Iya seperti kita nih pohon nih, terus airnya itu apa kak? Nah airnya itu adalah firman Tuhan. Jadi seperti ini nih, misalnya kan pohon itu mati kalau nggak ada firman Tuhan. Kalau kita kak, kita itu nggak mati sih memang, tapi pemikiran kita seperti rasanya tuh ada yang kosong gitu, ada yang kurang gitu. Kalau kita nggak mendengarkan firman Tuhan. Iya, kalau misalnya kita nggak berdoa, kita nggak baca Alkitab, pasti nanti, aduh hatiku ini ada yang kosong, apa ya, nggak tahu apa. Iya, itu kita kekurangan firman Tuhan. Terus kakak mau nanya lagi, di rumahnya yang ada pohon nih, pasti pohonnya berbuah kan? Ya dong, kakak juga punya pohon di rumah. Terus buahnya manis banget, karena kakak siram tiap hari. Kalau adik-adik yang punya pohon di rumah, disiram nggak? Ayo, yang di rumah yang punya pohon, yang punya tanaman, disiram atau nunggu mamaknya aja nyiram? Kakak siram tiap hari. Terus kalau panen, kakak ambil deh buahnya, kakak makan. Enak kali rasanya. Sama dek, kita kan manusia nih. Nah, terus kita misalnya udah dapat firman Tuhan, terus kita berbuah kak. Iya kita berbuah, tapi buahnya enggak yang kayak pohon ya. Buahnya apa kak? Buahnya rasa tidak khawatir. Rasa tidak khawatir kak? Iya rasa tidak khawatir. Nih rasa tidak khawatir tuh seperti ini. Kita jadi nggak takut kalau misalnya mau mencoba sesuatu yang baru. Terus udah tenang aja, nggak perlu lagi takut untuk memulai kan. Nggak, nanti kalau aku memulai gagal apa segala macam. Nggak lagi kalau kita udah mendengar firman Tuhan gitu. Terus gimana ya kak cara kita mengandalkan firman Tuhan? Apakah hanya membaca? Apakah hanya mendengar? Atau apakah hanya berdoa kak? Enggak dong, kalau cuman begitu seperti ini adik-adik. Misalnya ada air nih, danau gitu kan, air. Terus pohonnya jauh dari danau gitu. Terus dia nggak bisa kena nih, nggak bisa kena airnya. Ada air padahal, tapi dia nggak bisa kena ke pohon itu. Nah seperti kita nih, di gereja kita dengar firman Tuhan, kita lihat kakak-kakak, seperti adik ini sekarang nih ngelihat kakak di sini. Tapi firmannya ada doang, nggak diserap ke dalam hati seperti pohon tadi. Airnya ada, tapi air tersebut tidak terserap ke dalam tubuh pohon. Sama aja dong, nanti lama-lama juga layu, ya kan? Iya, begitu. Jadi, kalau misalnya seperti sekarang nih, kakak kan ngomong, jangan cuma denger, oh ya kak, oke kak, siap kak, sip gitu. Enggak gitu dong. Jadi kak, didengarkan, terus direnungkan, dilakukan. Enggak kayak pohon tadi, cuman dia berdiri aja, enggak dia papakannya air tadi. Udahlah, tunggulah waktunya ya kan. Terus, nih, ini adik-adik yang tahun ini
mau daftar sekolah baru, siapa ayo? Ada kan? Ih, kakak juga mau daftar sekolah baru loh. Terus kakak tuh kemarin sempat khawatir. Iya kakak sempat khawatir, jujur aja ya. Tuhan, aku takut kali Tuhan kalau misalnya aku nggak diterima. Tuhan, nanti aku sekolah di mana ya? Kakak bilang gitu, kakak doakan sama Tuhan. Terus kakak baca Alkitab, kakak dapat ayat ini, kakak mau bagikan ke adik-adik. Biar kita sama-sama nggak khawatir. Jangan nantikan, kita kan sekarang sistem zonasi nih adik-adik. Langsung, nanti kalau misalnya aku nggak di sekolah sini, nggak nampak hebat aku gitu. Maunya sekolah sini biar nampak keren gitu. Enggak ya adik-adik. Walaupun kita enggak di sekolah yang bagus sekalipun, Tuhan tahu kok kita hebat, Tuhan tahu kita bisa berkembang dan bertumbuh. Kalau misalnya kita mengandalkan Tuhan, dimanapun kita pasti kita akan bertumbuh. Karena seperti ayat tadi kan, kalau kita mengandalkan Tuhan, maka kita akan bertumbuh bagai pohon tadi. Iya jangan takut, kalau misalnya nanti aku enggak dipandang pintar. Enggak ya dek ya, walaupun kita enggak sekolah yang favorit pun, kalau misalnya kata Tuhan bisa berkembang, walaupun kemampuannya pun gitu pun, Tuhan tahulah nanti menempatkan adik-adik semua di mana. Oke adik-adik, jadi jangan lagi merasa khawatir. Ingat ya di Yeremia 17 ayat 7 tadi. Kalian ingat, terus kalau boleh tuh kalian bikin di dinding. Jadi kan tiap mau tidur dibaca, kakak bacakan sekali lagi ya, biar ingat semuanya kita. Kakak pun juga biar kakak ingat tiap hari kan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Oke, sekian ya adik-adik. Jangan lupa ya ayat kita tadi. Ya, kalau gitu mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk ayat-Mu pada hari ini. Kami mengerti Tuhan bahwa kami tidak lagi harus khawatir akan masa depan kami, akan kehidupan kami. Tuhan, ajar kami agar selalu mengandalkan-Mu saja Tuhan, tidak lagi mengandalkan kekuatan kami Tuhan. Tuhan, sekian dari yang kami baca, Bapa, semoga apa yang kami baca hari ini boleh terus bertahan dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Vina. Di dalam isinya tadi, kita diingatkan untuk jangan khawatir. Jadi itulah pentingnya kita setiap hari membaca Alkitab. Untuk merespon firman kita bernyanyi lagu Ku Baca Alkitab. Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di depanku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ya, sekarang kita mau bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk
sampai pada detik ini kami boleh sehat-sehat dan juga masih menerima berkat-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk negara kami Indonesia, Tuhan yang melindungi negara kami, Tuhan yang pada saat ini masih tengah pandemi, Engkau juga yang melindungi kami perkeluarga Tuhan, sehingga keluarga kami boleh jauh dari penyakit-penyakit. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja kami yang pada saat ini masih dalam pembangunan. Bapa yang boleh menyertai pembangunan gereja kami Tuhan, sehingga rumah-Mu dapat selesai dengan baik dan juga dapat selesai dengan tepat waktu. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk mama papa yang saat ini tengah bekerja untuk kami. Tuhan, berkatilah keluarga kami, orang tua kami, berikanlah mama dan papa kesehatan, dan juga berikanlah mereka rezeki Tuhan, dan juga berikanlah kami sekeluarga bahagia terus Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami dan juga kakak-kakak guru, Tuhan yang melindungi kami semua Tuhan, sehingga kami semua boleh dalam urapan-Mu dan perlindungan-Mu saja. Tuhan juga yang melindungi persekolahan dan juga rencana-rencana kakak-kakak dan adik teman-teman kami, sehingga rencana kami boleh sesuai dengan dan sejalan dengan rencana-Mu saja Bapa. Inilah doa kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Jadi kita harus tetap bersemangat seperti lagu kita yang satu ini, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Ya, sekarang kita mau berdoa seperti yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni pesalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Teman-teman tetap semangat beribadah. Sampai jumpa minggu depan.